buku anak, salah satu pustakawan di sini, ditemani Teh Sukma juga salah satu jadi pustakawan di SRC ini. Jadi kami hanya berdua di sini gitu. Dan sedikit informasi, diskusi buku ini sebetulnya ada setiap 2 minggu sekali gitu. Jadi dalam 1 bulannya ada 1 kali gitu. Selain diskusi buku, ada juga rumpi buku. Rumpi buku ini tuh biasanya diselenggarakan di akhir bulan. Jadi itu kegiatan yang biasa kami selenggarakan di SRC ini kayak gitu. Tadi juga alhamdulillah baru pelaksanaan rumpi buku sama retreat ya, alhamdulillah beberapa anggotanya alhamdulillah kemarin tadi tuh hampir 30 di Taman Ganesha. Jadi mungkin kalau teteh-teteh atau kakaknya mau ikutan bisa pantengin untuk next bulan kayak gitu. Nah, untuk sekarang kita akan mendiskusikan buku yang judulnya Revive Your Heart dari Noman Ali Khan. Siapa sih nggak tahu Noman Ali Khan gitu ya? Pembahasannya selalu menggugah menurutku oleh berkaitan sama Al-Quran, karena dengan bahasa yang sederhana beliau tuh mampu menyampaikan kepada orang-orang awam kayak gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, di sini sebenarnya pemateri sudah hadir, tapi sebenarnya kita perkenalan dulu ya. Boleh mungkin dari Teh Hana. Ya, perkenalkan nama saya Hana. Nama lengkapnya Diamana. Sebenarnya kalau di Bandung dipanggil Hana karena di tempat kerja itu biayanya udah ada banyak gitu. Dan saya dari Klaten, baru 3 minggu di Bandung ini pindah karena kerja. Saya juga berasal dari komunitas lain, yaitu komunitas Bernama Sekarang Dunia ini. Komunitas apa? Best. Komunitas Sekarang Dunia membaca juga, dan bentuknya se-Indonesia gitu. Jadi ada chapter offline dan juga online. Jadi sekarang saya berpindah dari offline jadi online. Nih, salam kenal Kak Hana. Udah 3 minggu di sini semoga. Berarti kita jadi teman pertama nih. Iya. Circle pertama. Terima kasih. Selanjutnya Teh Astri. Perkenalkan, nama saya Astri, asli dari Bandung. Sebenarnya Bandung Barat. Banding banget. Aktif saat ini dia sebagai anak. Kok jadi lupa? Guru pendamping anak berkebutuhan khusus Di sekolah alam Bandung. bukan Di mana? di Madrasah Sanawiyah di Garut. Oh, Tengah Kalong. Berarti jauh dong dari Habibie dulu. Ini kalau dari rumah 5 kilo. Dari rumah ke sini 14 kilo. Oh, iya. Oke, selamat malam Teh Astri. Nah, Teh Astri juga mungkin boleh di-share Iya, informasinya. aku juga di rumah tuh buka perpus. Bukan perpus ya, masih koleksi-koleksi pribadi itu dipinjem-pinjemnya secara gratis. Jadi kalau ada yang mau pinjem boleh. Nanti dikirim lewat paket gitu. Dikirim dan dikembaliin. Barangkali ada buku-bukunya yang masuk wishlist tapi belum ada gitu kan, bisa dipinjem kemana. Apa nama Instagramnya? Free Book Library. Menariknya Teh Astri jadi inspirasi juga buat kita meminjamkan buku-bukunya. Terima kasih Teh Astri. Selanjutnya Kak Senor ya. Ya, perkenalkan aku Senoreto Madius, bisa panggil Senor atau Jae. Aku sebenarnya juga sama kayak Teh Astri, dari Bandung Barat ya, dari Lembang Iya. gitu. Kebetulan aku sekarang ini masih mahasiswa di Widyatama, jurusan manajemen semester 8 kebetulan. Dan juga kalau yang saya kan menyebut komunitas ya, kebetulan tuh ya aku coba aktif di Museum KA, salah satu museum profesi Afrika. Dan juga kita ada apa tuh, ada klub buku juga namanya Sumber Global Literasi, itu biasanya suka ngebahasin kajian sastra dan sebagainya gitu sih. Kebetulan juga anggota, aku juga anggota juga gitu. Gitu sih. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Senor. Senang bisa bergabung. Semoga bisa sharing-sharing mungkin kapan-kapan di sini ya. Sama kolaborasi komunitas kayak gitu. Di sini juga kita ada komunitas Kak, kawan pustaka Salman. Nah, ini salah satu anggotanya, Iya, ketua anggota divisinya. divisinya. Kawan pustaka Salman ya, aktif di literasi juga gitu. Dan gitu Kak Sen. Nah, ini sudah hadir juga salah satu anggota kawan pustaka Salman, Kak Zahidah. Ini kita lagi perkenalan Kak Zahidah belum mulai. Boleh langsung perkenalan aja. Oh, udah semuanya Iya, ya? udah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan rezeki oleh Allah ya, sehingga bisa berkumpul di tempat yang Insya Allah penuh dengan ilmu dan keberkahan. Perkenalkan, nama saya jadi Gorafi. Di sini pustakawan ya. Di sini saya sebagai teman pustaka di bidang sosial media. Kenal semuanya, boleh panggil saya Z, boleh terserah sih. Asal jangan panggil sayang aja. Itu bahaya ya. Bahaya. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga nanti saling terkoneksi ya. Nah, selanjutnya mungkin langsung aja. Kali ini kita akan membedah, mungkin mendiskusikan ya bukunya Noman Ali Khan. Boleh langsung ke Kak Bain. Oke. Kan aku
aku kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Ibrahim Hasan Ali sesuai sama di poster ya. Aku biasa dipanggil Baim. Aku dari KPS Kawan Pustaka Salman kayak gitu. Pada kesempatan ini mungkin bisa ditampilin ini ya PPT yang halaman paling terakhir gitu ya. Ini sebelum kita mulai Poin terakhir. slide paling terakhir sebelum terima kasih. Ya. Oke. Ada yang udah pernah baca bukunya mungkin atau ada yang udah tahu? Cuman lihat aja. Lihat aja. Fotografinya aja. Oh oke. Udah pernah tahu? Belum pernah sama Oh udah sekali oke. Jadi betul ya tadi udah sampein sama Tiana kalau Ustadz Numan Aykan ini sosok yang luar biasa ya. Mungkin bahasa sederhananya adalah beliau orang yang bisa menyederhanakan bahasa-bahasa Al-Quran menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh orang yang awam kayak gitu. Nah jadi dalam buku ini judulnya kan Revival Heart ya, menghidupkan kembali hati. Sebenarnya dalam daftar isinya tuh ada beberapa bahasan ya, dan sebetulnya cukup berhubungan ya satu sama lain. Kurang lebihnya ada 5 bab gitu, ngomongin bahasa tentang gimana sih kita koneksi sama Allah gitu ya, sampai ngomongin tentang fokus ke akhirat kayak gitu. Nah, apa sih yang bakalan aku bahas di sore ini ya, mungkin gak akan lama juga, dan aku hanya akan bahas salah satu bab aja gitu, yaitu di salah satu chapter terakhirnya, yaitu focusing on akhirat atau fokus kepada akhirat. Nah judulnya, subjudulnya sesuai sama bukunya, jadi putting life in perspective kayak gitu. Nah, udah bisa ditampilin belum? Oh belum, oke. Kalau baca dari halaman belakangnya, enaknya sambil teman-teman baca di situ ya. Nanti ada di sini. Nah itu. Ini tuh buku, aku nggak tahu sih tahun berapa ya. Aku beli waktu itu 2021. Aku belinya online kalau nggak salah. Ya. Kenapa aku beli buku ini? Karena ya waktu itu udah tahu ya sosok Ustadz Numan. Terus udah sering kepoin tentang Baina, tentang konten-kontennya di YouTube yang banyak dan emang luar biasa kayak gitu. Nah, lanjut. Next. Atau di scroll deh kayaknya, soalnya ini PDF. Atau bisa nggak? Bisa kok. Nah, Khusus. Pada bawa HP gak? Nah, kalau bawa HP mungkin ke slide terakhir dulu terus bisa difoto ya. Slide terakhir Wow. sebelum terima kasih. Berapa slide ini? Dikit kok, aku bakal ini. Dikit-dikit aja. Belum muncul. Terus. Nah, terus ini kan bukunya bahasa Inggris ya. Jadi nanti barangkali bisa sambil pakai HP-nya juga buat entah itu translate atau apa gitu ya. Nah, ini ada sedikit. Nah, ini kan ya bisa teman-teman foto dulu lah sebelum kita mulai. Karena mungkin nanti ini terakhir bakal jadi kayak mungkin bisa teman-teman diskusikan atau aku coba diskusikan sama teman-teman di sini, karena nanti ujungnya salah satu intinya adalah pembahasannya itu tentang kita memaknai ayat-ayat Al-Quran kayak gitu. Udah ya, udah di foto ya? Atau udah di oke. Ke foto lagi. Nah, jadi kalau baca singkat dari apa ya sebutannya, sinopsis ya, apa sih di belakang sini tuh ya, intinya disampaikan bahwa sebuah narasi ya, selain memperkenalkan sosoknya Ustadz Numan sendiri, ada di sebelah kiri itu sebuah kata-kata ya, kalimat seperti kayak gimana sih modern muslim hari ini menjaga spiritualnya dengan Tuhan gitu ya, dengan Allah. Terus gimana membangun sebuah komunitas yang sehat, yang baik kayak gitu ya, satu sama lain dan seterusnya. Dan intinya dari buku ini tuh dibagi beberapa part ya, 5 part. Pertama di startnya dengan how we should approach doa gitu ya. Gimana sih sebenarnya kita approach doa itu gitu. Gimana cara kita doa gitu yang baik, dan mungkin dari segi mindsetnya seperti apa sih kayak gitu ya. Dan chapter yang ngebahas tentang modern kehidupan kita hari ini. Nanti juga ada yang ngebahas tentang kehidupan permasalahan yang lagi relevan gitu ya. Entah itu tentang Eropa gitu ya, tentang Barat gitu ya. Jadi kalau misalkan di bab itu
tentang komunitas gitu ya. Jadi di sini tuh setelah ngebahas tentang doa, ngebahas tentang komunitas yang mana itu kan kayak secara kehidupan peradaban tuh ya manusia tuh kan bergabung di komunitas-komunitas gitu. Entah itu bisa digolongkan jadi lembaga atau apa gitu. Dan gimana sih gitu ya komunitas muslim itu. Terus yang ketiga ngomongin tentang finansial. Ini juga agak menarik gitu ya. Finansial dibahas di sini. Terus yang keempat ngomongin tadi isu yang kontemporer kayak ngomongin perempuan, ngomongin Paris, ngomongin musik kayak gitu ya. Sama yang terakhir yang bakal dibahas lebih dalamnya di part kelima itu fokus ke akhirat kayak gitu. Dengan subjudulnya Putting Life in Perspective. Jadi biar benar-benar sejalan lah sama headline yang ditulis di bukunya juga. Next. Kalau misalkan kita sekilas ya, ini aku sedikit nanya juga ke ChatGPT gitu ya. Putting Life in Perspective itu sebenarnya apa sih gitu ya? Berarti kita melihat hidup secara lebih luas atau dari sudut pandang yang lebih bijaksana. Yang mana itu kita lakukan supaya kita bisa menyadari hal-hal yang benar-benar penting dan kita bisa mengurangi stres atau kekhawatiran yang berlebihan dan memahami bahwa masalah yang kita hadapi itu mungkin enggak sebesar yang kita kira kayak gitu. Intinya menempatkan hidup dalam sudut pandang yang lebih sehat ya, yang lebih realistis, yang lebih bermakna gitu. Dan tentu sesuai dengan tujuannya lebih ke akhirat kayak gitu. Seperti apa sih gitu ya. Next. Nah, diawali dalam satu ayat gitu ya. Ketika penulis itu mikir gitu ya, apa ya kira-kira ayat yang cocok buat ngebahas perspektif gitu. Karena kan yang kalau ngebahas perspektif kan setiap orang punya perspektif masing-masing gitu ya. Nah, kalau di sini di Quran surat Asy-Syura ayat 36 tuh Allah berfirman, apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Oke, next lagi. Nah, di sini akan kita sedikit bahas nanti itu per kata, karena di buku ini tuh menariknya adalah setiap ayat yang disampaikan sering sekali dibahas setiap katanya gitu. Kenapa sih menggunakan kalimat ini? Kenapa menggunakan kata ini? Kenapa menggunakan kata famatau kayak gitu kalau di situ. Nanti juga bakal dibahas gitu. Dan itu mungkin kalau bahasa sastra ya, buat teman-teman yang mungkin udah pernah belajar tentang sastra Arab atau segala macam. Nah, di buku ini jelasin juga gitu kenapanya dan apa aja sih konteks yang biasanya dipakai di kata itu di kalimat yang lain kayak gitu. Boleh next. Nah, kayaknya ini belum kelebihan deh kayaknya. Oh, oke, boleh, nggak apa. Berarti itu dari sisi tafsir Ya, ya? sisi tafsir. Dan dari segi ininya beliau lah, mungkin pemahaman beliau kayak gitu. Nah, Betul ya? aku agak ragu ya, kayaknya bukan yang ini. Ini. Coba sebelumnya lagi. Nah, Ini. oh ya udah, oke. Nah, jadi kan di ayat tadi itu disampaikan boleh deh. Sebelumnya lagi. Ini tuh satu ayat aja sebenarnya, tapi bakalan kepake terus sampai pembahasan di tema ini tuh selesai. Nah, ya kan tadi disampaikan fama utitum min syai'in famataun hayatid dunia gitu ya. Jadi apa yang sudah sebelumnya lagi mungkin deh. Nah, apa yang telah diberikan kepadamu tentang dunia gitu ya, maka kesenangan di dunia itu, dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Mungkin yang paling bawah deh bacanya, apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Oke deh, next slide. Nah, aku agak lupa ya, ini kayaknya bukan set pertamanya deh. Atau coba next lagi. Oke, kayaknya sebelum, nah kayaknya ini dulu deh. Oke, coba ya dari sini aja nggak apa. Jadi yang ingin disampaikan di ayat ini tuh pertama, aku sambil buka bukunya aja deh biar ini ya. Disampaikan kita hidup di dunia ini tuh mengalami banyak peristiwa gitu ya. Banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita rasain, termasuk kayak peristiwa-peristiwa yang udah terjadi. Termasuk
perasaan kita gitu ya. Kita ngerasa senang, kita ngerasa sedih atas segala sesuatu gitu ya. Dan semua itu tuh disebut di ayat ini tuh famataun. Jadi kayak yang udah dikasih sama Allah berupa kesenangan itu disebutnya itu gitu. Hampir seluruh hal yang kita alami di dunia ini kayak gitu ya. Anything you have been given gitu ya. Semua yang udah kita kasih. Dan di sini kalau dilihat gitu ya, si kata mata ini sendiri itu maknanya gimana sih gitu ya. Itu bisa dilihat di sini gitu ya. Sebagai suatu yang digunakan kayak apa ya? Di sini tuh beliau ngasih contohnya gini. Kayak ada orang yang lagi masak atau lagi di sungai gitu ya. Kemudian dia pakai kayak shovel gitu ya. Atau spons gitu ya. Terus sempat dicuri atau diganggu ya. Terus akhirnya orang itu berteriak untuk itu mata aku gitu. Jadi mata itu sesuatu yang kita punya itu berguna tapi nggak dibanggain gitu. Bahasanya gitu, karena nggak ada orang yang mungkin megang spons, megang shovel gitu ya, kalau di sini konteksnya, yang akan mengungkapkan kayak lihat ini gitu, ini punya aku gitu. Karena itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang kita kerja buat itu gitu, kayak gitu. Nah, oke, mungkin boleh next lagi. Kayaknya awal. Jadi mungkin tadi yang aku sebut ya, mata itu sendiri yang banyak banget di highlight di sini itu adalah kesenangan itu gitu ya, kesenangan dunia yang dimaksud. Apa sih kesenangan dunia itu? Tadi yang udah disampaikan ya, hampir semua hal yang kita alamin, semua hal yang kita anggap itu baik, anggap itu buruk, nah itu tuh semua kesenangannya itu di situ gitu. Nah, apa sih makna lain gitu yang dari ayat ini mau dieksplor lebih gitu di bab ini? Next aja. Coba itu dulu. Nah, jadi ini tuh adalah semua dari experience hidup kita ya. Apa itu yang baik, apa itu yang buruk gitu ya. Itu disebutnya tadi famata al-hayatud dunya. Itu semuanya adalah kenikmatan hidup di dunia kayak gitu. Ma itu yang baik atau yang buruk. Jadi di ayat itu disebut kayak gitu. Allah udah ngasih famata al-hayatud dunya, semua kehidupan dunia kayak gitu. Yang diberikan di dunia. Oke, next lagi aja. Mungkin bisa langsung muncul ya. Oke, coba dulu sini ya. Nah, jadi ketika tadi kita udah memahami ya definisinya sendiri atau si kata mata sendiri, ternyata di konteks yang lain kata mata ini tuh dipakai untuk hal yang lain. Contohnya di sini pertama itu mata al-nabid itu untuk wine ya. Wine itu kayak minuman lah ya, minuman keras. Nah, itu digunain yang mana konteks kalimatnya mata nabi istadat humratuhu. Ketika minuman keras itu semakin lama dan dia akan semakin dewasa bahasanya gitu ya, matures. Dan ketika dia udah nyampe di titik dimana dia nggak bisa semakin dewasa lagi bahasanya, dan itu udah sampai di titik klimaksnya, itu dia tuh udah jadi gitu. Makanya itu bisa jadi produk yang diminum sama orang-orang yang minum minuman keras kayak gitu. Adapun konteks lainnya adalah hablum mati, yang mana itu digunainnya untuk rope gitu ya. Jadi ketika itu di twist ya, ditali, diikat gitu ya, maka sesuatu yang diikat dengan baik itu jadinya akan berguna gitu, akan ready untuk digunakan gitu. Untuk konteks kosakata mati ini digunakan kepada rope kayak gitu ya. Dan ya ketika kita menali gitu ya, tali gitu ya, maka itu ada di titik dia dewasanya dalam tanda kutip, sehingga dia bisa digunakan kayak gitu. Jadi konteks kata ini dalam hal lain seperti ini gitu ya digunakannya. Yang mana mungkin yang perlu kita highlight banget itu di sini.
Jadi ketika itu udah sampai pada titik dewasanya atau titik matangnya, maka itu bisa digunakan untuk digunakan suatu gitu, put to use. Oke, next. Jadi kalau kita recall lagi tadi, Allah nyampein kita udah dikasih banyak kenikmatan di dunia, termasuk hal yang kita suka, hal yang kita nggak suka, hal yang kita capai, yang kita tidak capai, itu tuh semua mata gitu ya. Hal yang kita punya, hal yang mungkin kalau dari definisi tadi mungkin kita punya tapi nggak kita banggakan, mungkin kita punya mungkin kita banggakan, tapi at some moment yang tadi kalau berdasarkan yang awal kita tulis itu berguna untuk nantinya tuh kita gunakan untuk diri kita untuk bermanfaat gitu atau put to use. Itu semua hal yang kita alami itu untuk kita gunakan, bahasanya kayak gitu. Nah, jadi di sini Allah bilang apapun experience yang happen ke kita, part of the reason of giving you this experience, they're going to mature you. Jadi apapun sebenarnya yang udah Allah kasih di dunia ini, kenikmatan ataupun tadi yang udah disebutin di dunia ini gitu, itu sebenarnya part untuk kita tuh bisa hidup gitu ya, tumbuh gitu ya. Dan baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk gitu ya, itu adalah part dari tumbuhnya kita sebagai manusia. Itu yang Allah maksudkan gitu ya dalam konteks kalimatnya kayak gitu. Dan mungkin hal-hal tersebut bisa jadi hal yang kita banggain, hal yang gak kita banggain kayak gitu ya. Nah, jadi kalau konteks dalam surat yang lain, ini contoh aja di surat Al-Kahfi, seorang pakabun itu bilang, pernah ada di cerita ini, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia nge-regret gitu ya kalau semoga andaikan dia nggak pernah komit untuk melakukan hal yang buruk, mungkin itu gak akan terjadi kepadaku gitu. Tapi untuk konteks cerita ini ya, untungnya itu happy ending gitu ya. Nantinya ada story di mana dia itu kembali kepada Allah gitu. Jadi hal yang mungkin perlu kita di awal ini tekankan adalah everything in life is there to mature you. Semua hal yang ada di hidup ini untuk mematangkan kita, mendewasakan kita kayak gitu. Next. Ada jam nggak? Jam berapa gitu biar tahu. Tinggal 8, oke. Yang kedua di ayat tadi tuh mayum tafa'u bihi, what can be benefit from. Jadi kita ketika ngeliat tadi ya mata, itu tuh segala sesuatu pengalaman hidup kita yang sebetulnya bermanfaat buat kita. Nah, Allah itu masih kata ini tuh karena punya banyak alasan ya. There was some good in it for you, even though you may not be able to see it. Jadi boleh jadi ketika kita dikasih tadi ya kenikmatan dunia atau segala hal yang kita suka atau nggak suka, itu tuh mungkin di awal kita nggak bisa ngeliat untuk itu gitu. Maksudnya apa sih gitu? Itu tuh maksudnya apa sih gitu? Mungkin banyak yang kita bertanya-tanya ketika didapetin suatu hal kayak gitu. Nah di sini tulis boleh jadi kita frustasi atau gimana gitu ya. Kayak mungkin sampai bertanya-tanya kenapa harus ini yang terjadi kepadaku kayak gitu. Nah, padahal Allah sampaikan itu adalah sesuatu yang bisa bermanfaat buat diri kita. Maka di ayat lanjutannya, di kalimat lanjutannya, wa yutabaluk wa yutazawwad, and it can be put to use, yutazawwad bihi. Nah, Allah ngasih tahu objek kita karena atas segala pun posisi yang kita lakukan ya, atau experience kita itu supposed to be utilized, dan ya expressing a good times altogether are supposed to be to use. They are part of something greater. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin nggak kita senangi pun, sebetulnya itu ketika terus menumpuk gitu ya pada pengalaman di hidup kita, itu tuh akan membuat sesuatu yang membuat kita itu jadi orang yang bisa ready to use atau dewasa bahasanya, yang mana kita benar-benar bisa berguna dalam tanda kutip ya. Dan they are part of something greater, dan itu adalah bagian dari sesuatu yang besar kayak gitu. Jadi meaning of this life, the thing that we are given, they are given to be put to use. Jadi meaningnya, arti dari hidup ini adalah ketika ada sesuatu yang diberikan kepada kita, itu semua berarti dan itu semua bisa kita manfaatkan untuk kita gunakan kayak gitu. Next. Kalau kita persingkat aja kayak ya ini contoh aja tadi ya, ketika wine itu udah dewasa maka dia bisa dipakai buat minum-minuman gitu ya. Terus kalau tadi rob gitu ya,
tali, dia bisa dipakai juga gitu. Nah sekarang ketika hidup kita itu full dari kenikmatan dunia tadi, maka itu sejatinya waktunya kita gitu untuk menjadikan diri kita tuh manusia yang bermanfaat gitu, mungkin bahasanya gitu ya. Dan ketika kita ngeliat ke belakang gitu ya, banyak orang yang melihat kehidupan mereka di yang sebelumnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya, kegagalan-kegagalan mereka sebelumnya, mereka merasa nggak mendapatkan sesuatu yang bisa mereka dapetin untuk masa depan. Padahal untuk orang-orang yang mengerti konteks tadi ya, maksudnya Allah ngasih kenikmatan dunia itu sendiri atau konteks ini adalah mata itu untuk biar kita tuh lebih kuat gitu, stronger kayak gitu untuk nextnya. Oke, next aja. Nah ini juga konteks lain aja. Ketika tadi kita udah memahami tentang kenikmatan dunia, sejatinya kenikmatan dunia itu sesuatu yang bisa berakhir dan akan berakhir gitu. Kayak contoh tadi, kalau kita ngikat tali, dia juga akan putus gitu ya. Dan ketika minuman, dia juga kalau lama-kelamaan akan gak enak lagi. Dan ininya apapun itu, selama itu konteksnya kenikmatan dunia gitu ya, semua hal tadi itu yang kita alami itu gak akan selamanya. Next. Ini lebih ke contoh aja. Ketika kita merefleksikan diri kita hari ini udah kuliah misalnya, udah kerja gitu ya, kita kadang kalau ngeliat ke masa lalu rasanya kayak cepet, dan ya itulah gitu ya, dunia itu waktunya berlalu cepet dan banyak hal yang emang sirna gitu. Kayak kita rasanya kemarin baru sekolah, menikmati, taunya udah beres. Atau kayak kalau ada yang punya anak, ini konteksnya gitu ya, anaknya udah gede gitu kan, kayak gak kerasa dan lain sebagainya. Next aja. Terus ini contoh lain lagi, Allah juga sampein wa ma indallah khairu wa baqa. Jadi di ayat tadi itu selain Allah ngasih tahu bahwa Allah ngasih kenikmatan di dunia untukmu, dan Allah juga sampaikan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Wa ma indallah khairu wa baqa. Kenapa sih Allah sampein ini gitu ya? Kadang kita bikin plan ya atau rencana hidup kita gitu, entah itu untuk 10 tahun atau beberapa tahun. Dan ketika kita udah memahami konteks ayat ini gitu ya, nah sebenarnya Allah tuh maunya apa sih gitu ya. Nah ini tuh gimana caranya, contoh misal kita punya perencanaan pengen ngafalin Quran gitu ya, kita buat rencana gitu ngafalin Quran. Misal kayak aku pengen jangka panjangnya itu belajar tentang keuangan, pengen nikah misal, dan segala macamnya. Nah disampaikan bahwa bagi dia ya, bagi penulis, ketika kita merencanakan hal-hal seperti itu, dan kalau kita udah memahami ayat yang tadi udah sempat dibahas ya di awal, maka kita akan belajar untuk menaruh rencana-rencana kita itu, dan menaruh juga dan menyadari juga bahwa kalau misalkan nggak kita taruh sisi akhiratnya, kita tuh nggak akan dapat apa-apa, atau itu tuh nggak berarti apa-apa. Jadi kalau di sini kalau misalkan it mean nothing if you're not building my akhirat. Jadi kalau misalkan kita nih orang yang suka merencanakan atau punya perencanaan jangka panjang gitu ya, dan selama itu nggak membangun akhirat kita, yang mungkin sisinya tuh dunia semua gitu ya, maka itu sebenarnya worthless kayak gitu. Mungkin next aja. Nah di sini sampaikan sebenarnya di dunia itu ada 3 persepsi gitu. Ada persepsi yang pertama itu persepsi diri kita sendiri, kedua orang lain, dan yang ketiga itu ya realita gitu ya. Disampaikan di sini intinya kita tuh sering banget ke ngaruh dengan persepsi orang lain gitu ya. Padahal mungkin sejatinya kita paham diri kita seperti apa. Juga ada persepsi dunia. Singkatnya apa ya? Di sini tuh dibahas sebagai manusia tuh yang hari ini mungkin ya, kita tuh terlalu banyak menerima informasi yang akhirnya mempengaruhi persepsi kita gitu. Padahal sebetulnya yang benar-benar bernilai dari 3 persepsi itu nggak ada gitu ya, kecuali persepsi Allah gitu, bahasnya kayak gitu kalau di sini dibahas. Makanya ketika apa ya, mungkin persepsi orang lain gitu ya, kalau di sini tuh konteksnya ngomongin tentang pengetahuan gitu ya. Ketika kita udah berpendidikan tinggi misalkan, maka orang-orang kan berpersepsi seperti apa ke diri kita, atau persepsi tentang sukses gitu ya, atau persepsi tentang mencapai suatu pencapaian gitu. Maka hal kayak gitu itu
persepsi yang bisa jadi mengaruhi dari kita gitu. Nah, tapi at the end of the day sebenarnya persepsi orang-orang itu nggak akan berarti apa-apa. Yang akan stand di kita gitu ya, sebetulnya hanyalah Allah kayak gitu. Kalau di sini bahasa kayak gitu. Dan ya segala amal kebaikan lah bahasanya gitu ya. Dan semua yang kritikan yang masuk dari manusia atau dari orang-orang itu nggak akan ngebawa kamu atau nggak akan nurunin atau nambah atau ngurangin pahala kamu kayak gitu. Bahasanya kayak gitu. Dan banyak dari sini mungkin ya konteksnya adalah ketika banyak manusia yang sudah terlalu banyak berbicara ya, sehingga orang-orang itu jadi sulit untuk memahami hal tersebut gitu, sulit untuk teguh untuk menilai dirinya sendiri itu berdasarkan persepsi ya Allah gitu, kayak ya harus takwa, harus beramal yang baik dan segala macamnya. Jadi their image themselves become polluted because they are not seeing themselves for who they really are. Jadi mereka tuh gak ngeliat lagi diri mereka tuh sebagai diri mereka, tapi ngeliat diri sendiri itu berdasarkan dari apa yang orang lain bilang kayak gitu. Nah, makanya gitu ya. Jadi intinya apa yang bukan ada dari kita itu karena Allah gitu ya, itu tuh akan disappear gitu. Itu nggak akan long last gitu ya. Nah, oke, next aja deh. Nah, jadi ketika Allah sampaikan tadi ya, omain doleh khairu abaku, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Allah tuh sampaikan apa yang ada di posisi Allah itu lebih baik gitu. Artinya apa? Artinya Allah itu punya sebuah misteri yang sebetulnya Allah sampaikan tidak langsung gitu, yang mana tugas kita sebagai hidup di dunia ini itu untuk mencari itu, tahu itu, dan terus berjalan di misteri yang Allah kasih itu. Intinya sampai di titik dimana itu semua misteri itu menjadikan cara kita sampai ke surganya kayak gitu. Nah, lagi ya. Dan ketika kita memahami tadi ya misteri-misteri tadi, atau kalau di sini adalah jalan menuju surga gitu ya, itu tuh sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan tadi mungkin persepsi orang-orang, persepsi diri sendiri, persepsi realita terhadap kehidupan kita. Nah, mungkin di sini di ayat ini tuh sebenarnya lanjutannya adalah wa may doleh khairu wa abqa lilladzina amanu. Nah, ada tambahan nilai lilladzina amanunya itu untuk orang-orang yang beriman kayak gitu. Nah, next lagi. Jadi Allah sampaikan tadi, ketika Allah sampaikan apa yang di sisi Allah itu lebih baik gitu ya, firstly better, dan itu tuh hanya bisa oleh orang-orang yang beriman kayak gitu. Jadi segala hal yang dialami di hidup ini gitu ya, dibandingkan dengan sesuatu yang Allah punya, maka itu adalah lebih baik gitu. Misal kayak hal-hal dunia nih dibandingkan dengan hal-hal yang sangat pautnya dengan amal atau dengan kehidupan akhirat, maka itu sejatinya jauh lebih baik kayak gitu. Dan salah satu small remindernya kalau di sini tuh nyontohin kayak ada orang lagi pergi ke market gitu ya, terus beli baju, beli makanan, dan ketika di kasir itu sejenak mikirin ayat yang tadi, dan ketika mikirin ayat yang tadi itu kita jadi mikir semuanya gitu, kayak makanan ini itu untuk kehidupan akhirat kita, biar kita bisa beribadah, pakaian ini kita beli supaya untuk bisa lebih indah di manusia dan untuk syiar dan segala macam mungkin. Itu contoh kecilnya mungkin. Nah, next. Dan hubungan antara manusia pun jadi lebih gampang kalau kita udah menyadari bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Ketika kita mungkin ada masalah sama orang lain, terus cara kita memaafkan segala macam. Kalau di sini tuh konteksnya kayak ada orang yang punya gengsi lah gitu bahasanya, gak mau minta maaf gitu. Padahal ganjaran ketika mereka berdua saling maafkan itu adalah surga gitu. Dan karena mereka ego mungkin bahasanya, mereka nggak ada yang meminta maaf, sampai akhirnya di akhirat pun mereka nggak bisa masuk surga karena belum saling maaf-maafan gitu bahasanya. Dan di saat itulah ego mereka tuh udah nggak ada. Makanya baik lagi gitu, sebenarnya ketika kita udah memahami apa yang di sisi Allah itu lebih baik, ketika kita punya masalah sama orang, misal bahasanya di sini kayak gitu, jadi kita orang yang mudah maafkan gitu, atau saling memaafkan kayak gitu.
Karena pada akhirnya ego kita tuh nggak sepenting itu gitu di hadapan Allah. Ego kita tuh bahkan nggak ada gitu. Akhirnya kita harus benar-benar bisa maafin satu sama lain baru bisa kita masuk surga kayak gitu. Lagi ya, mungkin kayak next aja. Nah, jadi ketika kita udah tadi ya memahami hal kayak gitu, apalagi ya? Oke. Nah, tadi ya dibandingkan dari awal tadi udah dibahas kayak tentang kenikmatan dunia terus apa sih kata itu tuh sifatnya tuh dipakai di konteks tertentu, sampai di bab sini dibahas tentang apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Intinya ini menekankan bahwa apa ya, apapun yang akan terjadi gitu ya bahasanya, pertama itu emang akan satu yang akan hilang gitu ya, akan gone gitu, akan sementara gitu. Sedangkan ketika kita bisa lebih melihat sesuatu itu ada sisi akhiratnya, itu sesuatu yang bisa lebih tahan lama gitu, bisa lebih berkepanjangan sampai kehidupan akhirat gitu. Dan mungkin di sini langsung sini aja, gimana sih cara kita berpikir tentang akhirat gitu, karena kan di ayat ini kan Allah mention itu gitu, apa yang di sisi Allah itu lebih baik, dan lebih baik di sini kan untuk akhirat kayak gitu. Nah, jadi gimana sih kita memikirin tentang akhirat ini gitu, gimana kita ngepraktikan perencanaan diri kita itu untuk akhirat itu sendiri gitu. Nah, kalau kita di sini tuh disampaikan kita tuh nggak pakai plan tahunan segala macam, tapi untuk mikirin akhirat itu sesimpel kita buat rencana harian kayak gitu. Karena ini tuh bukan tentang long term goal, tapi next ini tuh tentang ya how did you spend today gitu. Ini tuh bukan tentang long term, tapi tentang gimana gitu hari ini tuh kamu habisin gitu, gimana hari ini tuh yang kamu lakuin setelah Jumatan misal, gimana yang akan kamu lakukan setelah hari ini untuk besok, terus kayak kapan kamu akan bangun, terus kayak gimana kamu bakalan ngisi waktu luang kamu. Karena hal-hal yang mungkin bisa dijawab dari pertanyaan itu justru hal-hal seperti itu yang akan bermanfaat buat akhirat gitu bahasanya. Ketika kita bisa sesederhana menjawab pertanyaan ini dan mengantikannya dengan aktivitas apa sih yang bisa beramal, aktivitas apa sih yang bisa bermanfaat kayak gitu. Kayak gitu sih. Next lagi. Udah nih lebih ke ini aja ya. Next lagi aja. Oh, sebelumnya lagi coba. Oh, berarti ini terakhir ya? Oh, yaudah. Kiri lagi. Oke. Yang ini muncul gak? Oh, ini mah setelahnya. Terakhir banget itu mah. Sebelum ini berarti terakhir. Nah, mungkin terakhir ya. Jadi jadi di bab ini tuh di bagian akhirnya dibahas tentang gimana sih orang yang ngerasa relax ketika mematikan off the clock gitu ya, when they punch off out the coffee gitu ya, the office ya. Jadi kalau ada orang yang pulang kantor, gimana sih perasaan relaxnya gitu. Well, we're constantly on the clock with these angels. They don't take a break. And when they put the alternative on shift. So that plan has to be made for our day. And inshallah ta'ala, Friday is a great day to start new habit. Friday is a great day for introspection. We take extra time out for ibadah anyway. We take extra time to get ready to meet Allah anyway on this day. Jadi kalaulah manusia itu punya jam ini ya, jam ketika bekerja, jam pulang, terus kita istirahat. Tapi malaikat itu enggak gitu. Malaikat itu enggak ada jam istirahatnya. Mereka serta-merta terus ada gantian shift dan terus serta-merta mengasihi manusia. Dan di sini ditekankan tentang men-start new habit kayak gitu. Dan ya jadi kayak so why not make some serious commitment to yourself gitu. Jadi sebenarnya reminder tentang putting life in perspective ini murni untuk individu diri sendiri gitu. Karena tadi ya dari apa yang udah dibahas pun
banyak banget konteks yang yaitu based on life-nya masing-masing, gimana masing-masing merasa experience hidupnya itu yang seperti apa, gimana masing-masing merasa bisa mengaitkan itu dengan tadi ayat yang tadi bahwasanya Allah yang mengasihi itu, tapi Allah ngasih itu buat bikin kita tuh jadi orang yang tumbuh dewasa dan bermanfaat kayak gitu bahasanya. Kita bisa nggak ngarahin semua yang udah kita alami itu ke arah sana kayak gitu, intinya sih ngarahin itu ke arah situ, dan itu emang murni semuanya itu individual gitu, kayak buat diri kita sendiri lah bahasanya semua tuh. Dan terakhir ya, so why not make some serious commitment ke diri kita sendiri gitu. Nextnya adalah ya udah gitu bahasanya, ya jadi ayolah gitu kita buat komitmen yang serius kepada diri kita sendiri. Untuk nextnya adalah memandang segala sesuatu itu seperti itu, karena tadi disampaikan bahwa ketika kita melihat putting life in perspective itu memudahkan banyak hal yang ada dalam hidup gitu, entah itu bencana, fenomena, atau apapun kayak gitu. The way kita ngelihat itu lebih sederhana, lebih sehat, itu justru itu yang diinginkan sang pencipta kita, untuk kita menerima setiap apa yang hadir di hidup kita kayak gitu. Udah sih sebenarnya, next itu aja, ini lebih ke penutup dan terakhir. Nah next juga ini tuh kayak aku habis ikut kegiatan gitu ya, intinya kita tuh tadaburin ayat gitu tapi lewat pertanyaan gitu, karena aku ngerasanya kayak penting aja sih, mungkin kalau buat teman-teman di sini yang kayak punya teman dekat atau kayak lingkungan gitu ya, membiasakan seperti ini tuh menurut aku cukup menghidupkan kita. Dan sesuai dengan judul bukan juga ya kan, Revive Your Heart gitu. Sebenarnya untuk ngehidupin hati itu mungkin salah satunya adalah dengan memaknai lebih hidup kita dan ayat-ayat yang udah Allah turunin kayak gitu. Contohnya misalnya kalau di sini pertanyaan ke satu kayak pernah nggak kamu pengen berubah jadi lebih baik tapi kayak ada aja halangannya. Coba itu dijawab diri sendiri dan coba lihat ayat Al-Qur'annya. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tapi kita sering ngaitin ini gitu ya, mungkin bahasanya kayak entahlah itu tadabur, entahlah itu ingat-ingat Allah atau segala macam, itu insya Allah bakalan ya sesuai judul buku ini gitu, pelan-pelan ngidupin hati kita. Dan tadi ketika kita putting life in perspective, ngelihat hidup ini dari perspektif yang Allah itu mau bahasanya, maka insya Allah apapun itu bisa paham gitu kita dengan maksudnya gitu, dan kita bisa ngejalaninnya lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau kayak gitu bahasanya. Itu aja mungkin dari aku. Terima kasih teman-teman. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu. Ya, ini sangat deep sekali ya. Mungkin istilahnya kalau kata Teh Zaidah gitu tafsirnya ya, gitu. Ya memang juga kan beliau belajar bahasa Arabnya nggak yang ringan-ringan gitu, dia ahlinya gitu ya. Iya. Dan luar biasa sekali, emang ini sangat relate barangkali dengan kehidupan kita yang sudah akan mungkin nggak tahu kalau Teh Zaidah sudah melewati fasenya atau belum gitu. Tapi kayaknya di fase kita ini sedang melewatinya gitu kan ya, berat-beratnya kok kayak gini ya, kenapa sih harus aku dan sebagainya gitu. Tapi itu tadi sudah jelas tertulis gitu di dalam bekal kehidupan kita gitu, bahwa itu satu keniscayaan gitu, dan seharusnya nggak perlu ditanyakan gitu ya. Justru ketika kita bertanya-tanya itu dalam keadaan kenapa ya kok hidup tuh kayak gini-gini aja gitu, kayak dibiarin, berarti kan tandanya Allah nggak peduli ya. Berarti kalau kita masih dikasih ujian gitu, tandanya Allah masih peduli, masih mau ngajarin kita buat gimana sih cara hidup yang benar kayak gitu. Mungkin terima kasih banyak untuk sharingnya. Nah boleh dari teman-teman kalau ada yang mau menanggapi atau bertanya barangkali silahkan. Dari Teh Hana, Mbak Hana ya, Mbak Hana, Teh Astri, Teh Mas Zaidah, Aji. Mas Aji ini yang baru hadir. Ini yang baru hadir. Kenalin Kenalin Kak dulu. Senor ini Mas Aji. Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa? Aku tertariknya kan Dr. Nauman Alihan tuh lumayan deep ya, Deep. maksudnya risetnya tuh nggak main-main, bahkan dari satu kata yang mata itu Iya. tuh Banyak. bisa dijabarkan secara Iya, betul. besar banget gitu, maksudnya bahkan ya walaupun aku ilmu Quran tafsir juga tidak dijelaskan serinci itu, paling maksudnya lebih kayak bahasa Arabnya seperti ini. Kalau tadi Dr. Nauman Alihan mas saya lihat itu sebuah spesialnya itu sampai diibaratkan sebagai spons ya yang Iya. dipakai, tapi bukan hal yang berharga gitu. Kalau saya sendiri hanya
pakai kamus bahasa Arab gitu. Hmm. Kalau misalkan artinya mata itu misalkan harta benda Mhm. secara kamus, ternyata ketika dokter Noman Hanihan tuh benar-benar dibedah gitu, di apa sih, dibuka satu-satu gitu, dimutilasi lah bahasanya. Yeah. Kalau lebih brutal lagi ya, maksudnya benar-benar di apa ya, dirincikan serinci-rincinya gitu. Nah yang jadi pertanyaan bagi saya itu, menurut kakak gitu ya, ada suatu hal yang baru kah ketika membaca itu, yang tadinya misalkan perspektifnya seperti ini, ternyata ketika membaca buku Revive Your Heart ya, itu tuh kok berubah gitu. Jadi ternyata ini ada ilmu baru yang benar-benar dari buku-buku yang lain sebelumnya pernah baca itu baru nemu di buku itu. Mungkin bisa sharing. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi ini aku beli buku 2021. Nah, mungkin pertama yang berkesan di buku ini tuh ketika bab awal aku baca sih. Ini tuh ngebahas tentang doa. Ngomongin, aku kan maksudnya selama hidup kan berdoa juga ya. Kayak yang pertama yang bikin aku ngena tuh itu sih, tentang gimana mindset tentang doa. Harus doa tuh kayak gimana. Terus kita memandang kita tuh berharap tuh sebagai hamba tuh seperti apa. Pertama itu. Dan apa ya, bagi aku sih pembahasan beliau itu kayak dengerin khutbah lah bahasanya. Gimana ya, jadi ketika aku baca tuh seolah kayak aku lagi dengerin dia khutbah gitu, bukan yang aku rasa monoton gitu, walaupun ini textbook banget gitu ya. Tapi ketika aku baca kayak seolah aku lagi diomongin sama orang gitu. Dan aku ketika pun bacanya itu lantang gitu ya, aku kayak seolah jadi bukan jadi khotib ya, maksudnya ya jadi orang yang ngomongnya gitu. Jadi kayak pertama itu sih, aku suka cara beliau menyederhanakan maksudnya yang mau dibahas itu ke maksud yang beliau mau tuju lewat cara yang bagiku cukup apa ya, kayak nggak aku temuin gitu sebelumnya gitu. Kayak orang-orang mungkin ngomongin doa, ya udah kayak gitu, ngomongin doa, mungkin fikihnya, mungkin tata ininya. Terus kayak yang tadi yang baru dibahas juga tentang perspektif gitu. Bagi aku, yang aku rasa ya, hidup aku tuh kayak ya cukup ini gitu ya. Ketika aku baca buku ini, aku merasa jujur kayak lebih bukan ya, lebih tenang mungkin bahasanya, kayak lebih penuh gitu hati itu. Karena yang awalnya aku mengira-ngira gitu ya, ternyata sebenarnya semua itu tuh udah ada jawabannya, dan semua itu tuh udah ada ketentuannya kayak gitu. Dan yang bikin aku yang bikin aku kadang nyesal itu adalah ya aku kayak baru memahami itu ketika aku baca buku ini, bukan ketika aku menghadapi kejadian itu. Kebayang gak sih? Jadi kayak ketika aku mengalami kejadian itu, akunya nggak tahu harus kayak gimana gitu kan. Tapi ketika aku baca buku ini, akhirnya aku tahu, dan ada sih kayak perasaan kayak gitu. Mungkin kalau sebelumnya aku tahu dan udah paham tentang hal-hal seperti itu, bisa aku sikapi dengan lebih baik kayak gitu. Kurang lebih itu sih. Dan aku ngerasa ini buku bagus banget. Dan kayak apa ya, maksudnya aku nggak butuh gimana ya, mungkin kalau ada buku-buku lain kayak ada satu hal gitu ya, terus kayak aku perlu cari tahu lebih dalam. Tapi aku ngerasanya ketika baca di buku ini tuh soalnya semuanya udah jelas aja gitu. Kayak aku nggak perlu nyari lagi keluar tentang hal apa yang dibahas di sini, karena udah jelas gitu bagi aku ya, bagi aku. Entah itu ngomongin bahasa Arab yang tadi disebut, aku sebagai yang bukan jurusan Arab pun kayak keren gitu ya, bahasa Arab tuh sebegitunya gitu. Kayak maksudnya aku aja nggak kepikiran kalau harta benda tadi itu maksudnya ada sisi di mana itu tuh dipandang sebagai sesuatu yang nggak penting tapi punya kita gitu. Kayak tapi kalau emang dipikir ya juga, kayak aku punya sendok, punya apa itu punya aku, tapi aku nggak yang sendok aku nih bagus, nggak yang kayak gitu juga gitu. Ketika aku baca tuh kayak dalam hati tuh kayak ngerasa ya mungkin ada kayak oh iya gitu. Ada juga kayak ngerasa amazed dengan bahasa Arab yang dibahas sama beliau, karena itu nggak aku expect kesana arahnya gitu. Bahkan ketika ngebaca tadi ya, ngebaca setiap subbabnya aja itu juga nggak expect bahasanya itu akan kesana dulu, baru endingnya tuh bakal kayak gimana kayak gitu. Itu sih mungkin Yang bikin istimewa berarti. bagi aku ya, kayak istimewa banget gitu. Gimana? Ya aku tadi mention yang Mbak In, kenapa ya ini tuh baru aku dapat sekarang gitu. Ada pernah seseorang bilang kalau memang pelajarannya dari Allah tuh kan, kalau biasanya manusia tuh kita bersekolah tuh ya, bersekolah tuh kan untuk mencapai pendidikan supaya kita paham. Nah bersekolah tuh kan kita diajarin dulu materinya baru ujian, tapi kalau Allah tuh beda, ujian dulu baru dikasih materinya kayak gitu. Ini cara yang
berbeda tapi lebih ngena gitu, jadi lebih pemahamannya tuh lebih apa ya, lebih nancep kayak gitu. Walaupun menyesal ya oh enggak kayak gitu Iya, jadinya iya. malah udah berlalu Iya. nyadar. Dan ya memang pembahasannya Noman Ali Khan tuh selalu deep banget gitu ya, sampai bikin Pasti nangis, dan ternyata jadi lebih membawa kita untuk mencintai Al-Quran yang memang hakikatnya tuh benar-benar bakal kehidupan kita gitu. Ada pernah beliau tuh ngebahas surat Waqiah. Emang jadi dari satu kata benda pun, kayak misalnya bintang nih, itu tuh digambarkan di surat Al-Waqiah tuh kita berada dalam kegelapan, terus kita ngelihat ke atas ada bintang, dan bintang itu tuh kan petunjuk arah ya kalau zaman dulu. Nah di ayat selanjutnya Allah tuh menjelaskan tentang Al-Quran. Kalau kita relevansikan gitu, berarti kan itu tuh bintang tuh dibaratkan cahaya gitu ya, cahaya dari Al-Quran yang menuntun perjalanan kita saat gelap gitu. Itu beliau Benang merahnya gitu sampai ya. kepikiran, ya maksudnya sampai bisa mendalami ilmunya segitu banyak gitu. Ada relasi. Masya Allah. Kayak gitulah, benar-benar menenangkan hati gitu ya kalau ngebahas itu Noman Ali Khan dan rekannya siapa yang Coba. ada yang Harus diundang sih ke Ini sih Salman ini. iya gitu. Mungkin Teh Asri ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Aku sih Mbak, dulu pernah ikut yang aku Ustaz Noman di Jakarta. Oh iya. Enak ini. Jadi peserta. Ada dua, yang pertama Jadi peserta ada nih. ya. Iya, tahu. Sharing dong. Sering coba. Kalau itu kan ngebahas tentang kisahnya Nabi Yusuf ya. Mhm. Dan waktu itu tuh aku belum terlalu kenal Ustaz Noman Ali Khan itu siapa, kayak gimana. Tapi waktu pertama kali ikut, ketika menjelaskan tentang kisahnya Nabi Yusuf tuh, walaupun pakai bahasa Inggris ya, karena aku tidak terlalu ini gitu bahasa Inggrisnya, tapi tetap sedip itu gitu, dan bahasa yang disampaikannya, contoh-contoh yang diberikannya itu bener tadi gitu. Kita yang awam pun yang ketika baca Quran mungkin pas baca artinya tuh masih suka bingung-bingung, tapi pas dengar penjelasan Ustaz Noman tuh, oh ternyata serilat itu ya Al-Quran sama kehidupan gitu. Makanya pas tahu ada buku itu kayak, ih udah masuk wishlist tapi masih berbahasa Inggris ya, jadi ragu-ragu gitu tuh agak susah nanti mungkin bener juga. Tapi dia yang bahasa Indonesia aja sih. Buku ini ya? Aku kurang tahu sih. Kayak Tapi buku yang lainnya ada. Contohnya tuh yang di sini nih. Your sin is bad. Is not greater than Allah forgive atau apa gitu, aku lupa. Itu ada di sini ya bukunya ya, yang Ada. bahasa Indonesia ada. Apa judulnya? Your sin is apa? Intinya tentang dosamu tidak sebesar ampunan Tuhan kayak gitu. Ya, ada. Tuh. Ya, jadi memang kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah ya gitu. Apa sih latai asumirafilah? Apa? Iya, latai asumirafilah. Apa tuh artinya? Dia jangan Iya, berputus asa asa. dari rahmat Allah. Di surah Yusuf. Oke, mungkin dari teteh dari Kak Mbak Hana. Oh ya, sebelum bertanya. Ya. Boleh Mbak. Tanya apa tuh? Diskusi ya. Diskusi. Tentang perspektif Oh ya. di kehidupan dunia kan, kayak kita itu punya kayak misi, maksudnya maunya Allah itu seperti apa. Misalkan ada orang yang dia di dunia ini menjadi seorang ketua atau menjadi seorang misalkan guru dan sebagainya, jadi kita mencari maunya Allah itu apa gitu. Nah Kak Mbak Im tadi, Mbak Im sendiri itu gimana cara mencari Oh. maunya Allah? Berat nih. Kalau aku ya, dulu waktu aku mengira aku tuh bisa sukses, pertama kalau aku bisa secara pendidikan bagus gitu ya, makanya aku dulu ngerasa aku perlu itu untuk bisa sukses. Dan karena dulu aku pernah ada di background kayak lingkungan rohis lah ya, bahkan sempat kayak 2 kali itu jadi ketua gitu ya. Jadi kayak intinya SMP SMA tuh hidupku tuh full gitu di lingkungan yang kayak gitu ketua rohis terus gitu. Di situ aku ngerasa bahwa kayaknya emang hidup aku maksudnya udah mulai sadar lah ya, kayak hidup tuh udah harus ke agama gitu, kayak hidup aku tuh harus aku taruh ke agama aku gitu, gimana pun caranya. Dan aku ngeliat saat itu kayak cara yang paling relevan adalah dengan aku punya pendidikan yang baik lah bahasanya, aku harus jadi orang yang sukses bahasanya kayak gitu. Cuman makin sini cara aku menjawabnya adalah justru ketika tadi ada kejadian yang bikin tidak sesuai dengan yang aku harapkan, aku jadi mikir lagi apakah emang benar gitu aku teh harus maksimalin di sini gitu ya. Cuman ya long story short ya, aku punya banyak hobi, tapi salah satunya
di media gitu ya. Aku memandang media itu kayak fotografi, videografi, editing segala macam itu tuh hal yang biasa aja. Sampai aku bikin konten, sampai aku bikin join kepanitiaan, sampai aku di Salman tuh aktif semua itu, sampai ke Singapura, Malaysia jadi anak dokum gitu ya. Sampai aku menyadari sebetulnya ternyata apa sih maunya Allah ya, apa? Ya. Kayaknya bagiku apapun yang memang pertama bisa dilakukan dan itu tidak ada yang melarang kita atau tidak ada hal yang membuat kita tuh berdosa di situ gitu ya. Apa aja yang bisa kita lakuin selama itu kita kaitin sama agama, itu tuh udah selaras sama maunya Allah gitu. Atau bahasanya gini, ketika kita ngaitin segala aktivitas kita dengan ruh gitu ya, itu tuh beda dengan ketika kita nggak ngelibatin ruh gitu. Simpelnya mungkin jawaban simpelnya adalah ketika kita ngelibatin segala aktivitas kita dengan ruh, itu insya Allah udah kemauannya Allah kayak gitu. Misal profesinya apa, hobinya apa, aktivitasnya apa kayak gitu. Yang menarik tuh sempat ada kakak nanya ke aku ya, karena aku kan hobi foto-foto juga. Kayak beliau punya banyak foto gitu kan, tapi penuh memorinya dan gak terus dikamanain. Aku sebenarnya ini juga aku dapat jawaban kayak tadi itu dari yang kakak tadi sih, karena aku awalnya pun gak kepikiran ke sana. Aku bilang ya aku suka aja sih ketika aku ngefoto suatu peristiwa yang bikin aku tuh bisa bersyukur. Pertama kayak gitu, misal aku ngeliat ada orang-orang yang lagi kesusahan di pinggir jalan, aku ngeliat ada kucing yang kelaparan, aku ngeliat ada, gak harus yang kayak gitu, aku misalnya ada sesuatu yang indah aja yang bisa bikin aku bersyukur. Kayak aku ngeliat ada langit yang bagus, ngeliat ada fenomena manusia yang kesana sini yang bikin aku semakin merasa aku kemana aja gitu, aku harus ngapain gitu, aku foto segala macam. Dan respon kakaknya tadi kayak dia menjawabnya tuh tadi gitu, oh ternyata kita akan lebih tahu esensinya tuh ketika kita ngelibatin ruh kita di situ. Makanya mungkin dia ngerasa ketika dia ngefoto selama ini kayak gak tahu mau dikemanain, disimpan-simpan aja, mungkin nggak ngelibatinnya banget gitu si ruh itu dalam seni dia berfoto tadi. Tapi the way ketika itu dilibatin tuh bener-bener beda aja gitu rasanya. Mungkin jawabanku kayak gitu. Iya gitu. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Kalau Mbak sendiri mungkin ada gambaran kah sejauh ini yang dipengen, yang apa ya, misi dalam kehidupan yang memang itu tuh sama kemauannya Allah. Kalau itu ya hampir sama sih. Yang pertama nggak melanggar dulu etikas dalam Islam itu. Kemudian juga berusaha gimana caranya impian ini tuh kalau dirubah itu nanti tujuannya ke Allah. Atau contoh deh ya, aku kan dari jurusan ini ya, teknik telekomunikasi ya. Ada yang tahu nggak itu jurusan apa? Teknik telekomunikasi, ada yang tahu nggak? Ya IT, tapi ada yang tahu nggak spesifiknya kayak gimana gitu? Kayak yang handphone, internet. Ya benar. Jadi tapi nggak informatika banget. Ya ada codingannya tapi nggak banyak. Tapi banyaknya ngomongin internet, jaringan gitu-gitulah. Aku sebenarnya mikir kayak ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali kan. Tapi kalau aku runut lagi, aku juga sempat survei juga ke profesi pekerjaan segala macem. Memang sangkut pautnya dengan media ada, tapi banyaknya sih kayak apa ya maksudnya ngomongin internet, jaringan gitu-gitulah. Cuman kalau misalkan runutnya sampai pekerjaan untuk mengaitkan tadi ya dengan apa yang Allah mau tuh mungkin nanti ketika kita udah jadinya atau mungkin setelah proses menuju ke sananya itu tuh benar-benar diperhatiin, dan ketika udah jadi itu benar-benar diusahain untuk bahasanya untuk Allah gitu. Misal contoh kayak bikin kebijakan internet, gimana caranya biar gak nyusahin, atau bikin program gimana caranya gak ngezolimi masyarakat gitu, atau bikin kebijakan sesederhana di divisi kerjaannya di kantor misal. Karena aku kemarin kayak diskusi lah sama kepala divisi gitu, kerjanya gimana sih gitu kan, apakah menzolimi timnya gitu yang sampai malam dan segala macam kayak gitu. Nah itu mungkin di luar dari jurusannya, tapi itu kayak peran yang didapat sama kita ketika udah jadi profesi itu kayak gitu. Nah gimana kita menjalani itu gimana ini gitu. Dan ya mungkin kalau bagi aku ya, karena ada keselarasan dengan medianya, ya aku ngerasa bersyukurnya sih salah satunya karena itu juga hobi sih. Makanya ketika ada yang hobi di situ juga bisa di oper gitu ya ke karya-karya yang untuk agama lah, bahasa apa ya kayak gitu tuh, bahasa ininya lah, bahasa ya itu sih ya kayak gitu. Oke, cukup. Ada tanggapan lain ya Mbak? Soalnya
tambah lagi deh. Soalnya kalau tadi ya kan ngomonginnya maunya Allah kan. Dan tantangan terbesarnya kalau bagi aku ya di jurusanku, misal kayak nantinya tuh kerja kayak di entah di perusahaan mana, di PT segala macam, pasti ujian-ujiannya tuh kayak harta pastinya gitu ya, korupsi pastinya, atau kayak nepotisme gitu-gitu, kayak halal gak sih orang ini bisa keterima di sini lewat cara apa? Karena jurusan gue, kata temanku sih bukan kataku ya, termasuk yang nepotismenya tuh tinggi gitu katanya. Jadi kayak asal punya kenalan katanya bisa gitu, tapi ya itu berarti ada yang menghalangi atau ada ujian-ujiannya tuh kayak gitu yang mewarnai itu untuk nggak jadi maunya Allah kayak gitu. Dan aku itu aja sih. Ya gitu kan, apa ya, aku pernah dapet ini dari seorang murabi juga gitu ya, bahwa untuk mengasah ketauhidan kita tuh itu tadi kan sebenarnya sesederhana kita ngelaksanain apa yang Allah mau dan menjauhi apa yang Allah nggak suka kayak gitu, sesederhana itu kayak gitu ya. Jadi dalam segala hal pun ya, sekalipun kita menolak nih, denial dengan apa yang dihadapkan gitu ya, ya kalau kita mau mencapai keriduan, mencapai tahap iman ketauhidan gitu ya, benar-benar sungguh-sungguh tuh diterima dengan kesadaran tadi, ini yang Allah mau, jadi jalanin aja gitu. Gitu. Mungkin ada dari Kak Senar yang mau menanggapi? Mungkin menanggapi aja. Ya sebenarnya terima kasih buat Kak Baim ya, Kak Daim ya. Baik aja lah. Udah lewat kan. Jadi mungkin menanggapi tentang yang buku yang disampaikan ya, yaitu yang Noman artikan ini, sebenarnya buat senior-senior itu cukup terkejut dan cukup tersentuh juga, karena mungkin kan kayak kita memahami ayat-ayat Al-Quran arti itu kan kayak cuman baca udah aja gitu, nggak ada maksud apa. Tapi kalau ini tuh benar sampai contohnya, sampai gambarnya tuh yang itu sebenarnya itu juga nggak kepikiran gitu ya, kok bisa ya sampai segini gitu. Nah kayak itu ya bikin kalau dari aku tuh bisa ke bawah gitu, oh ini apa kayak lagi diceramahin, bener kayak aku kayak ceramahin, terus saya itu duduk di berdua gitu terus dijelasin gitu kan, itu yang bikin apa namanya tersentuh gitu saya. Nah ini sebenarnya juga apa yang unik dari buku ini itu adalah menjelaskannya itu sangat logikal ya, sangat logika sekali. Jadi kan mungkin bagi orang tuh apalagi generasi kita gitu ya, itu kan kausan tentang agama itu pasti kayak ini mah cuman sejarah kali, cuman apa, tapi ini tuh benar dicontohinnya tuh sampai dicontohin, terus itu sampai ada contohnya apa, kasusnya apa, dan bikin oh ternyata memahamkan agama tuh seperti ini gitu, itu yang apa ya, sebenarnya unik gitu ya, yang ini bisa jadi sebuah apa nih dorongan untuk kita bisa lebih dekat pada Allah gitu. Terus tadi itu yang apa nanggapin yang tadi itu yang kemauan Allah gitu ya, jadi bersama sebenarnya ingat tuh di soal Al-Kafirunnya di ayat 5 yang untukmu agamamu, untukku agamaku gitu. Ya mungkin itu sebenarnya itu cuman konteksnya cuman kayak itu untuk agama aja gitu kan, tapi kalau kita atur hal gitu, kalau kita benar mau mengikuti jalan Allah ya itu pasti namanya bakal dapat keberkahan, bakal dapat apa, kalau yang ngikutin ya silakan juga. Jadi di agama itu ya sok apa bebas gitu, apa mau ikut jalan Allah, konsekuensinya ya masuk surga dan juga dapat keuntungan apapun atau kemauan Allah pun juga sesuai. Kalau enggak ya berarti ya udah benar ya memang di neraka gitu kalau gitu. Nah terus kita apa gimana cara tahu yang Allah tuh ya, contoh misalnya kayak misalnya kita mungkin nih ini nggak tahu apakah masih relate atau enggak, tapi ngomongin saat ini mungkin saya kayak jodoh gitu ya, misalnya contoh kan kita contoh suka sama si A gitu. Nah tapi kok tiba-tiba kita dapetnya sama si B sama si C yang kita tuh sebenarnya udah memperjuangkan kita harus dapetin dia nih, tapi kok nggak bisa mulu ya. Nah tapi tiba-tiba di suatu kita dapatnya si B bukannya si A. Nah itu artinya udah ketentuan Allah dan juga itu udah ketetapan Allah gitu. Terus ceritanya dari gitu. Terima kasih Kak Senar. Dari Adi sudah semua nih dari Adi. Izin ya, maaf tadi agak telat. Jadi sepanjang
nggak panjang sih tadi, setengah perjalanan yang aku ikuti gitu. Yang poin yang paling menarik, paling yang berkaitan sama jurusan aku ya, tentang penafsiran tadi ya. Aku jurusan bahasa teman-teman, gitu, bahasa Indonesia tapi jadi menurutku ternyata menafsirkan sesuatu itu tidak semudah itu gitu. Kayak apalagi kan ini bahasa Al-Quran gitu ya, itu sulit sekali ternyata menafsirkan itu. Bahkan ketika Al-Quran itu diartikan, itu kan perlu kita tafsirkan lagi ya. Sebagai anak bahasa Indonesia juga sulit itu menafsirkan terjemahan Al-Quran gitu, apalagi yang Arab berarti ya. Jadi ternyata yang pertama itu tidak sesimpel itu untuk menafsirkan sesuatu. Contohnya kalau di jurusan aku tuh kayak istilah ideologi gitu, kesannya kan kayak mengerikan, padahal ya ideologi ya pikiran gitu, sesimpel itu gitu. Cuman karena kayak dibawa kesannya tuh jadi agak gimana gitu. Contoh lagi kayak buzzer kan kesannya negatif. Nah itu kan kita diiring opininya, padahal buzzer juga ada yang positif gitu. Nah jadi menafsirkan itu tidak semudah itu. Nah ini berkaitan kalau kita sedang di lapangan gitu ya, misalnya di masyarakat, kayak cara kita memahami kondisi masyarakat ternyata tidak sesimpel itu juga gitu. Kita sering sekali bukan salah menentukan tujuan, tapi salah menentukan masalah gitu. Makanya menafsirkan sesuatu tuh ternyata tidak semudah itu. Kata-kata aja sulit, apalagi kan masyarakat gitu. Seperti aja, terima kasih Baim ya. Terima kasih. Pemungkas sekali. Iya, Masya Allah ya, sekali. Yang paling sulit tuh bukan menentukan kita selanjutnya kemana nih, tapi harus tahu dulu kita dari mana, kita Identifikasi sekarang tuh masalahnya lagi ya. apa gitu ya. Siap, terima kasih semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Kalau tidak ada, mungkin kita kembalikan untuk closing statement. Tadi mungkin slide terakhir aja. Jadi insight-nya adalah untuk memahami buku ini kan utamanya adalah untuk hati kita agar lebih peka terhadap apapun gitu ya. Entah apa yang kita mau kerjakan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, gimana rencana kita ke depannya, gimana kita memahami diri kita sendiri, orang lain, atau dunia ini kayak gitu ya. Maka ini akan sangat relate dengan yang kita kemarin pernah laksanakan di namanya itu Guidelight. Guidelight itu kayak komunitas Al-Quran gitu. Sekarang ini lagi sering aktifnya ngebahas tadabur gitu. Tadabur itu kayak sesimpel kita ya kayak gini, kita merenungi sesuatu, kita mengenal dengan Al-Quran, dan kita menurun itu ke diri kita sendiri, dan apa yang bisa kita ambil dari situ. Entah itu tuh jadi hal yang bikin kita bersyukur nantinya, hal yang bikin kita jadi lebih semangat lagi, atau hal apapun yang bikin kita ternyuh lah gitu bahasanya. Nah aktivitas kayak gitu rasanya mulai menghilang gitu hari ini gitu ya. Dari ya aku nggak akan ngomongin kayak kita sekarang lagi kalau ngomongin program, kita pasti lebih seringnya ngedengarnya adalah program hafal Quran 30 juz, tapi jarang banget, atau mungkin kayak belum ada yang kita pernah dengar program tadabbur Quran 30 juz gitu. Kayak dimana kita pernah dengar ada program kayak gitu. Padahal ternyata untuk mentadabburkan Al-Quran itu sebenarnya sederhana, kayak segampang kayak gitu aja sebenarnya. Kayak cukup tadi ya memikirkan sesuatu, melihat ayatnya seperti apa, dan nah di hari ini kenapa aku sampaikan kayak gini, karena mungkin nextnya ketika kita udah memahami tadi ya perspektif atau mungkin ya tentang hidup, tentang hati, tentang ya apapun, the way kita untuk mengasah itu kembali dan terus menerus terjaga itu adalah dengan kita senantiasa terus men-trigger hati kita itu dengan hal-hal seperti ini, bertanya tentang seperti ini, atau mengingat masa lalu dan memperkirakan masa depan dan mengaitkannya dengan Al-Quran. Gitu aja mungkin yang jadi penutup buat hari ini kayak gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi tambahan penyiram bagi rohani gitu ya, yang semakin menambah spirit kita untuk menjalani kehidupan dengan damai, dengan tenang, karena ya udah semuanya udah dijamin kok sama Allah. Kita tinggal menitipkan segalanya sama Allah dan berusaha semaksimal mungkin, dan itu tadi kuncinya adalah doa gitu untuk menjaga keterpautan kita gitu ya secara vertikal, yaitu berdoa dengan doa tadi, dengan sambil terus berjalan sebagai bentuk ikhtiar kita di dunia kayak gitu. Terima kasih. Nah ini untuk diskusi buku akan selalu ada insya Allah di bulan Mei nanti, di tanggal
belum ada libur yang begitu. Tanggal 17 kalau nggak salah. 17 itu Sabtu kan? Nah 17, tapi selain itu kalau teman-teman ada yang luang nanti insya Allah tanggal 1 Mei dari komunitas kawan pustaka kita akan mengisi acara mengisi acara di BIP karena di sana ada Festival Buku Indonesia. Insya Allah akan tampil dari anggota kita untuk membedah buku sebagai karyanya, dan juga ada penampilan musikalisasi puisi atau mungkin nyanyi ya istilahnya. Nah mungkin kalau Aji jadi semoga bisa gitu ya. Tapi nggak apa kalau nggak bisa. Nah ini tiga Mbak Im, Aji sama Kak Zahida itu kawan pustaka. Jadi kalau ada yang luang boleh nanti datang tanggal 1 Mei sore. Nanti posternya juga insya Allah kita share kayak gitu. Untuk agenda-agenda lainnya ditunggu di akhir bulan berikutnya akan ada Rumpi Bambu. Kalau penasaran sama kegiatan-kegiatan sama Living Corner boleh di follow sama Living Corner di Instagram. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum pulang ada form. Oh iya. Aji, HP aku. Sebelum kita berfoto Udah, ya, ada yang ingin diisi. Ini aja, bawa aja kesini nggak apa, nggak usah di. Nah gitu. Ini dimatiin. Oke,